بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat hidayah dan juga nikmat taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang dipilih dari hambanya yang beriman, dan secara umum dari hambanya secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya untuk mendapatkan hidayah Islam, hidayatul iman, hidayatul ilm, hidayatul sunnah, hidayah taufik, sehingga bisa dengannya seorang hamba mengamalkan amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mencintainya dan Allah meridhai perbuatannya, dan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat dengan sebab keimanan dan hidayah taufik amalnya. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi ta'ati wulatil umur, dalam perkara-perkara ketaatan kepada waliul amr, yaitu ulil amri. Dan ini merupakan akidah yang wajib dibahas di kalangan kaum muslimin, karena pembahasan tentang hal ini adalah pembahasan yang sangat penting di zaman ini. Karena zaman semakin menjauhi dari Nabi SAW, tentunya pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu semakin besar dan semakin menipu banyak dari kalangan ahlu sunnah. Jangankan di zaman kita, dahulu di zaman para sahabat Nabi sudah banyak orang-orang yang menyimpang dalam masalah kepemimpinan. Ada di antara mereka yang berlebih-lebihan terhadap kepemimpinannya, yakni mereka menjilat, mereka memuji pemimpinnya walaupun berada di atas kesalahan. Lalu mereka mentaati semua perintah pemimpinnya walaupun dalam kemaksiatan. Dan ada juga yang mereka berlebih-lebihan dalam berlepas diri kepada pemimpinnya, yakni melakukan khuruj,
keluar ketaatan daripada pemimpinnya. Maka bagaimana sikap kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, ahlus sunnah dalam masalah ini? Karena masalah ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sejelas-jelasnya. Sebelumnya kita akan bahas, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ayat yang begitu umum, yang sering didengar oleh kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Penjelasan tentang ulil amri, banyak orang-orang yang melakukan tasahulat, terlalu bermudah-mudah. Sehingga orang-orang kafir pun, orang-orang ahlul maksiat yang maksiatnya itu secara nyata, kekufurannya yang begitu besar, kesyirikannya yang begitu besar, bahkan keluar dia dari keislamannya, itu pun dianggap oleh mereka sebagai amirul mukminin. Ada juga yang dengan tasyaddudnya, berlebih-lebihan mereka, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yakni pemimpin apabila tidak berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum Allah, pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar, maka pemimpinnya adalah kafir dan wajib untuk dikudeta. Maka kaum muslimin ahlu sunnah ini berada di pertengahan. Maka penjelasan tentang waliul amr di kesempatan yang singkat kali ini, kita akan mengambil penjelasan dari dalam kitab Syarhus Sunnah, yang mana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam matannya yang ke-29, matan yang ke-30, beliau mengatakan wassam'u wa ta'atu li'a'immati fima yuhibbullahu wa yardah. Kewajiban atas setiap ahlu sunnah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka dalam negaranya, yaitu seorang pemimpin, dan adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Apakah pemimpin tersebut adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Maka beliau mengatakan, kewajiban seseorang senantiasa mendengar dan mentaati lil a'immah, untuk seluruh pemimpin kaum muslimin, fima yuhibbullahu wa yardah, terhadap segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa mereka para pemimpin tersebut? Wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Satu definisi yang begitu singkat dari beliau, dan ini menjelaskan tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW dan pemahaman yang berjalan di tengah salafus saleh, yakni para sahabat. Siapa itu seorang pemimpin? Beliau mengatakan, dan orang-orang yang memegang khilafah, kepemimpinan, yang mereka diangkat berdasarkan kesepakatan, kerelaan seluruh umat. Berdasarkan kerelaan seluruh umat. Waridhahum, ridho mereka. Fahuwa amirul mu'minin, maka itu disebut sebagai amirul mu'minin. Ini penjelasan singkat saja. Karena kalau kita jelaskan tentang definisi amirul mu'minin, khilafah dan lain sebagainya, tentu waktu kita tidak cukup. Karena sisi pendalilan dalam hal ini begitu banyak sekali. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ulil amri minkum adalah orang-orang yang memegang kepemimpinan di antara kalian. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya tentang siapakah seorang pemimpin dalam sebuah tempat, dalam sebuah negara, maka beliau mengatakan, kamu berjalan di pasar, kamu berjalan di tempat umum, dan kamu bertanya kepada mereka, siapa pemimpin di negeri ini, maka manusia menunjuk kepadanya, maka itu adalah pemimpin. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap pemimpin? Apakah pemimpin itu adalah pemimpin yang adil, atau pemimpin yang berhukum dengan hukum Islam, ataukah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak? Tentunya ini membutuhkan rincian. Tetapi saya akan membahas pada hari ini adalah bagaimana sikap ahlu sunnah seorang mukmin terhadap pemerintah kaum muslimin. Karena ada sebagian daripada orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang,
dari akidah ahlu sunnah. Ada di antara mereka yang memiliki pemahaman khawarij, yaitu suka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, atau mengkafirkan para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa merinci sebenarnya seperti apa ulil amri di dalam Islam. Dan tentunya ini pembahasan yang begitu panjang. Tapi intinya dari pembahasan ini, kita mentaati pemimpin kita, pemerintah kaum muslimin, yang mana mereka memerintah kaum muslimin dengan keadaan-keadaan yang ada di kalangan kaum muslimin, dan menjadikan syiar agama Islam sesuatu yang dimudahkan. Maka ketika ditanya kepada seorang ulama tentang apa itu negeri Islam dan tentang apa itu negeri kafir, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, negeri Islam itu, negara Islam itu adalah negara yang mana di dalamnya itu terdapat syiar-syiar Islam. Dakwah tauhid dikumandangkan, dakwah sunnah begitu tersebar luas. Begitu juga suara azan dikumandangkan. Orang-orang yang mendirikan salat juga diberikan fasilitas untuk mendirikan salat, dan pemimpinnya adalah seorang muslim. Adapun kita melihat adanya kekufuran yang begitu nyata di depan kita, tentunya itu membutuhkan rincian. Ada 4 kaidah dalam masalah ini, tapi saya tidak bahas dalam masalah ini. Tapi ada kaidah yang keempat, yang berhak untuk mengkafirkan seorang pemimpin ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Islam adalah seorang ulama. Illa antakuna, ketika kalian melihat dari pemimpin kalian kufran bawahan, kekufuran yang begitu besar, dan kalian sudah sampaikan dalil kepada mereka, sudah sampaikan burhan kepada mereka, yaitu dalil, tapi mereka tidak mau. Ini para ulama. Adapun orang-orang thalibul ilm dan lain sebagainya, maka tidak berhak untuk mengkafirkan seseorang, apalagi seorang pemimpin yang mana mereka masih mendirikan salat dan mereka masih menyiarkan daripada ajaran-ajaran Islam. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala merinci tentang bagaimana mengkafirkan seorang pemimpin ini dengan rincian yang begitu jelas. Insyaallah nanti kita bisa membahasnya di kesempatan yang lainnya, atau bisa menghadiri kajian-kajian dalam pembahasan ini yang lebih lengkap lagi. Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemerintah kaum muslimin? Yang pertama adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita membaiat pemimpin kaum muslimin. Kewajiban seorang muslim ketika diangkat seorang pemimpin di dalam satu negara, maka kewajiban dia adalah membaiatnya, menyatakan ketaatannya, dan menyatakan kebenarannya bahwa dirinya adalah sebagai seorang pemimpin. Apakah harus masyarakat secara keseluruhan? Disampaikan oleh para ulama, tidak harus semua masyarakat datang berduyun-duyun lalu membaiatnya. Tapi yang terpenting adalah ahlul halli wal aqdi, atau para ulama sudah menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemimpin dan sudah disaksikan bahwa dia adalah orang yang diangkat sebagai pemimpin dalam satu negeri, baik diangkatnya dengan cara yang syar'i atau diangkatnya dengan cara yang tidak syar'i. Karena diangkatnya pemimpin itu dengan 3 cara. Saya sudah pernah bahas di sini, ya. Yang pertama dengan cara yang syar'i, dan yang kedua dengan cara yang tidak syar'i. Cara yang syar'i yaitu dengan cara musyawarah. Ahlul halli wal aqdi berkumpul, para ulama, mereka bermusyawarah, kemudian diangkatlah satu pemimpin. Dan yang kedua, ada diangkatnya pemimpin itu dengan cara yang tidak syar'i. Seperti misalkan di negara kita, diangkatnya pemimpin dengan cara dipilih, demokrasi. Ahlus sunnah tidak ikut dalam demokrasi, karena demokrasi ini bukan bagian daripada syariat Islam, tidak ikut-ikutan. Ya. Dan yang kedua, dengan cara yang tidak sunnah adalah dengan cara qital, dengan cara mengkudeta. Maka dijelaskan oleh para ulama, apabila ada sebuah pasukan dari kaum muslimin mengkudeta satu pemimpin dan kemudian dia menang, maka yang menang itu adalah siapa? Pemimpin bagi negara tersebut. Maka siapa yang mengambil kepemimpinan dengan pedang dan kemudian dia menang, maka dia adalah pemimpin bagi kaum muslimin.
itu adalah ahlu sunnah. Ya, walaupun dia mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Ini tentunya dengan perincian dalil yang begitu banyak. Tapi saya menyampaikan dengan singkat-singkat. Taib. Jadi yang pertama adalah membaiat pemimpin kaum muslimin. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam Ushulus Sunnah, beliau mengatakan wasam'u wa ta'a li a'immati wa amiril mu'minina albir wal fajir. Kewajiban kita mendengar dan mentaati para pemimpin dan amirul mukminin yang baik atau yang fajir, yang suka berbuat kerusakan. Kita mengenal dulu ada yang disebut dengan Hajjaj ibnu Yusuf. Bahkan dia membunuh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu di Mekah. Di depan Ka'bah dia membunuh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ya. Tetapi apakah para ulama mengatakan bahwa Hajjaj ini adalah kafir, kemudian melepaskan diri dari pemerintahan Hajjaj? Maka kita lihat dari beberapa asar para sahabat Nabi, tidak ada satupun sahabat Nabi, bahkan para tabi'in dan para ulama, ya, yang hidup pada saat itu, yang mereka menyuruh kepada para sahabatnya, kaum muslimin, untuk melakukan apa? Mengkudeta, melawan. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan Hajjaj bin Yusuf ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan oleh umat. Maka apakah kalian akan melawan Hajjaj ibnu Yusuf dengan pedang? Maka cara terbaik ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan keburukan kepada seorang hamba adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Bagaimana juga ketika Anas ibnu Malik melihat orang-orang Kufah yang dia mengangkat tangannya ke atas langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggantikan pemimpin yang buruk dengan pemimpin yang baik, menghancurkan pemimpin yang buruk ini. Maka apa dikatakan oleh Anas? Bahwa ya, turunkanlah tangan kalian. Karena kalian tidak mengetahui apakah setelah pemimpin yang buruk ini ada pemimpin yang baik. Karena bisa jadi kalian mendoakan keburukan kepada pemimpin, kemudian Allah lengserkan, rupanya yang menggantikan adalah pemimpin yang lebih buruk keadaannya. Walaupun terlihat baik, terlihat begitu sempurna dalam pandangan mata kita. Karena kata Anas bin Malik, semakin menjauhi Nabi SAW, tentunya fitnah itu akan semakin besar. Dan kaum muslimin akan semakin mendapatkan berbagai macam fitnah yang begitu berat. Baik. Maka beliau mengatakan, kewajiban untuk mentaati seorang pemimpin yang fajir atau pemimpin yang baik. Dan kemudian, wa man waliya al-khilafatu wajtama'a an-nasu alaihi wa radu bihi wa man ghalabahum bis-sayf. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wajib pula mentaati pemegang kekuasaan, penguasa, suatu kekhilafahan, dan setiap pemimpin yang disepakati oleh masyarakat. Disepakati oleh masyarakat dengan cara yang tidak benar. Ataupun penguasa yang mengalahkan satu wilayah dengan as-saif, dengan pedang, dengan peperangan, hingga ia menjadi seorang khalifah, maka dia disebut sebagai amirul mukminin bagi wilayah tersebut. Nah, ini kalau kita lihat pemahaman tersebut, ini adalah pemahaman yang berjalan di tengah para sahabat. Apakah Imam Ahmad dia tidak mengalami berbagai macam ujian yang berat dengan pemimpinnya? Kita masyhur bagaimana Imam Ahmad di dalam kehidupannya dia berseteru dengan pemimpinnya hanya gara-gara apa? Bahwa pemimpinnya mengatakan Quran adalah makhluk. Sedangkan Quran itu bukan makhluk, kalamullah, sampai dia dipenjara 4 kekhalifahan, dan setiap pagi dikeluarkan, dicambuk Imam Ahmad. Para masyarakat sudah menunggu tinggal apa perkataan Imam Ahmad. Kalau kata Imam Ahmad, kita memberontak, langsung kita perang. Ya. Karena di dalam Islam berakidah itu bukan hanya modal semangat, tapi harus dengan ilmu yang benar. Tidak boleh kita terlalu ekstrim, ya, kanan bahasanya, atau ekstrim kiri, sebagaimana orang-orang Murji'ah. Khawarij tidak boleh, Murji'ah juga tidak boleh. Ahlus sunnah itu berada di pertengahan. Ya. Karena siapa di antara kita yang mau dijajah? Siapa yang mau dizolimi? Siapa? Enggak ada yang mau. Tapi sikap Ahlus sunnah ketika kita menemukan seorang pemimpin
yang membuat kerusakan, apa sikap kita? Mendoakan kebaikan kepada mereka agar mereka mendapatkan taufik dari Allah sehingga mereka mendapatkan hidayah. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan, kalau saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya akan berdoa kepada Allah untuk pemimpinku. Karena apabila pemimpinnya baik, maka masyarakat juga baik. Kalau pemimpinnya buruk, semuanya jadi buruk. Dan kezaliman seorang pemimpin itu harus dilihat dari berbagai macam sisi. Tidak boleh hanya dari diri kita. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu tidak mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Padahal miskin. Langsung kita mengatakan pemerintah ini zalim. Buktinya saya tidak dapat BLT. Harga bensin naik. Ya, atau harga kebutuhan pokok menjadi naik, atau adanya pajak dan lain sebagainya. Ini kezaliman. Tetapi kita lihat dari berbagai macam sisi yang lain maslahatnya. Satu contoh saja, misalkan dijelaskan oleh Syekhuna, ya, beliau mengatakan ketika seorang pemimpin misalkan dalam satu negara, dia tidak mengambil pajak yang sudah jelas haram dalam Islam pajak tersebut, ya, maka dia tidak ambil pajak. Kemudian pemerintah tidak bisa membangun aneka infrastruktur. Yang terjadi di masyarakat tersebut, infrastruktur jelek, bensin tidak ada di mana-mana, kebutuhan pokok memang harganya murah, tapi mencari beras susah. Atau setiap orang itu hanya mendapatkan beras satu hari satu gelas, jatah satu hari satu gelas, karena biar harga beras ini murah, tidak bisa melakukan impor dari luar. Tapi kalau dilakukan impor, harga jadi mahal. Maka kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Ya. Makanya melihat kezaliman seorang pemimpin dilihat dari berbagai macam sisi. Tidak boleh hanya dari pribadi. Maka para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini, lihat bagaimana para ulama ketika datang kepada seorang ulama salaf mengatakan, laqad ghallas sa'ar, sesungguhnya harga sudah naik, kebutuhan pokok naik. Apa yang beliau katakan? Apakah memaki-maki pemimpinnya? Tidak. Apakah memaki-maki para pedagang? Tidak. Dia mengatakan, innalladzi yarzuquna, sesungguhnya Allah yang memberikan rizki kepada kami di saat barang murah, dan dialah yang memberikan rizki kepada kami di saat barang mahal. Husnuzon. Maka lihat para ulama, orang-orang yang memiliki manhaj yang benar, maka mereka senantiasa memberikan fatwa yang menenangkan kaum muslimin, tidak menjadikan banyaknya korban kaum muslimin. Ya, ini nggak dikit-dikit maunya perang, dikit-dikit maunya melawan terus, padahal tidak punya kekuatan. Ya, akhirnya melakukan aksi-aksi terorisme yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini terjadi bukan hanya di zaman ini, bahkan di zaman para sahabat. Ya. Seorang hafidhul Quran, orang ahlul Quran, Abdurrahman bin Muljam, ya, dia akhirnya terbawa dengan sifat-sifat atau karakter khawarij, dan akhirnya dia membunuh sahabat Nabi, Amirul Mukminin, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan mereka bahagia dengan membunuh seorang Amirul Mukminin. Ini karena adanya pemahaman yang keliru. Ya. Jadi tidak boleh kita berlebihan juga seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan ya sudah, akhirnya mereka menjilat, mendekati para pemimpinnya, kemudian ingin mendapatkan jabatan, dipuji, dan lain sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Maka ahlu sunnah tidak boleh menjilat hukam dan tidak boleh memberontak kepada hukam. Tapi sikap kita adalah di pertengahan. Kemudian dari Nabi SAW, kata Nabi SAW dari Junadah bin Abi Umayyah, Nabi SAW suatu ketika mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami, bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengar dan taat, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan benci, kesulitan maupun kemudahan. Dan beliau juga menyatakan kepada kami untuk tidak mencabut sesuatu urusan dari ahlinya, kecuali jika kalian melihat kekufuran secara nyata dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni tidak boleh melakukan kudeta, mencabut seseorang dari keahliannya, yakni dia seorang pemimpin kemudian kita mencabut baiat kita. Ini yang pertama.
Jadi kewajiban kita sebagai ahlu sunnah kepada pemerintah kaum muslimin adalah kita membaiatnya, yakni mengakui secara jelas dan benar bahwa dia adalah seorang pemimpin dan kita mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Dan ingat, tidak boleh mentaati seorang pemimpin dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Misalkan pemerintah mengatakan diwajibkan kepada seluruh pengusaha untuk meminjam uang di bank ribawi. Satu contoh ya. Tidak boleh minjam uang di bank syariah. Bank syariah hanya buat pribadi misalkan. Ya. Nah, ini tidak boleh ditaati. Atau mungkin banyak sekali ya, ketika ada perintah-perintah yang bersifat maksiat, maka tidak boleh ditaati. Karena kata Nabi SAW, fa idza umira bi ma'siyatillahi fala sami'a wala ta'ah. Apabila mereka memerintahkan kepada kalian kepada maksiat, maka jangan mendengar dan jangan taat. Dan kata Nabi SAW, man khala ayadan minat ta'ah, siapa orang yang melepaskan diri dari ketaatan kepada seorang pemimpin, wa faraqal jamaah, kemudian mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, membuat kelompok-kelompok baru untuk mengkudeta pemimpin, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat tidak punya hujjah. Ya, tidak punya hujjah yang benar atas keimanannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, apa sikap kita kepada seorang pemimpin? Yaitu kita memuliakan dan menghormati seorang pemimpin. Kita harus memuliakan dan menghormati seorang pemimpin. Kata Nabi SAW yang artinya seorang pemimpin itu memiliki kedudukan yang tinggi. Penguasa itu adalah merupakan naungan Allah di muka bumi. Bayangkan kalau kita dalam sebuah negara tidak punya seorang pemimpin. Bagaimana kejadiannya kalau di negara ini tidak ada seorang pemimpin? Ya, ketika ada kriminal yang dilakukan oleh seseorang, kejahatan dilakukan oleh seseorang, maka tidak ada yang menindak kejahatan tersebut, ya, menjadi hukum rimba sebagaimana di hutan. Tidak ada pemimpinnya di sana. Para binatang melakukan bebas, silakan, saling bunuh satu dengan yang lainnya. Yang kuat bisa menjatuhkan yang lemah. Ya, yang lemah berbuat seenaknya saja. Bagaimana kalau tidak ada pemimpin? Maka satu hari dengan pemimpin, 1 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik satu hari daripada 1 hari tidak memiliki seorang pemimpin. Ya. Karena Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan wala yahillu li ahadin, ya, tidak halal bagi seseorang dia tidur pada malam hari melewati malamnya, ya, tapi dia tidak punya seorang pemimpin. Wala yara anna alaihi imaman barran kana aw fajiran. Tidak boleh seorang muslim melewati malamnya, berganti malam, kemudian dia tidak punya seorang imam. Baik imamnya itu orang yang baik atau orang yang fajir. Maka kata Nabi SAW, penguasa itu adalah merupakan naungan dari Allah di bumi ini. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, seorang pemimpin tidak boleh dilecehkan oleh masyarakatnya. Karena apabila seorang pemimpin dilecehkan oleh masyarakatnya, maka setiap perintah pemimpin tersebut tidak akan didengarkan oleh masyarakatnya. Bagaimana kalau masyarakat sudah tidak mau taat dengan pemimpinnya? Sudah tidak takut dengan pemimpinnya? Dengan hukum yang berlaku? Berantakan semuanya. Orang terobos lampu merah, ya, kemudian tidak punya surat, mencuri, berzina, memperkosa, membunuh. Seenaknya saja, karena tidak ada hukum yang berlaku. Kalau sekarang, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya hukum-hukum yang berlaku. Walaupun hukum Islam itu, ya, terhadap kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah hukum Islam yang disebut dengan hudud.
Ya, ini tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dirubah. Yang kedua ada yang namanya ta'zir. Ya, hukuman yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu sebagai hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang atau kerusakan yang terjadi. Siapa yang memutuskan? Berdasarkan ijtihad seorang pemimpin dalam satu negara. Ta'zir. Ya. Seperti misalkan ada laki-laki tiba-tiba mencium wanita di pinggir jalan yang bukan haknya dia. Ya. Otomatis ini harus diberikan ta'zir. Karena dalam hukum Islam nggak ada ini hukumannya. Hukumannya ya dosa dia. Tapi bagaimana caranya biar tidak ada lagi laki-laki yang melakukan apa? Pelecehan seksual dengan cara mencium sembarangan atau memegang wanita, memeluk wanita sembarangan di pinggir jalan. Bagaimana caranya? Diberikan hukuman ta'zir. Ditangkap polisi dia. Ya, diberikan hukuman agar tidak ada lagi yang melakukan demikian. Maka di sini kita lihat adanya kepemimpinan itu merupakan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bersyukur dengan pemimpinnya, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya. Tapi siapa yang tidak bersyukur dengan kepemimpinannya dan selalu mengeluhkan kepemimpinannya, maka Allah akan turunkan azab yang begitu pedih kepada dirinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Dan hadis-hadis tentang mentaati pemimpin sangat banyak. Sangat banyak sekali. Dan kata Nabi SAW, hendaklah kalian mendengar dan mentaati seorang pemimpin fima ahabba au kariha. Terhadap apa-apa yang kamu benci atau terhadap apa-apa yang kamu suka atau kamu benci. Wajib mendengar dan taat. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW ketika Huzaifah ibnul Yaman dia bertanya kepada Nabi tentang pemimpinnya. Ya. Yang kata Nabi SAW, setelah kebaikan akan datang keburukan, setelah keburukan akan datang kebaikan, tapi kebaikan yang rusak ada asapnya. Kemudian Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Dan kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian seorang pemimpin yang mereka wujudnya manusia, tapi hatinya seperti syaitan. Mereka tidak memberikan petunjuk dengan petunjukku, dan tidak mengajarkan umatnya kepada sunnahku. Ini ada 3 ini, karakter pemimpin yang disampaikan oleh Nabi. Akan datang pemimpin yang pertama apa? Hati mereka seperti syaitan. Fi jismanil insan, pada tubuh manusia. Dan yang kedua, pemimpin tersebut tidak mengajarkan hidayah. Dan yang ketiga, tidak mengajarkan sunnah, tapi malah mengajarkan perbuatan bid'ah di mana-mana. Ya. Lalu apa yang kami lakukan ya Rasulullah kalau kami menemui pemimpin yang demikian? Apa kata Nabi? Asmi' wa ati. Tetap kalian dengar dan tetap kalian taati. Walaupun pemimpin tersebut memukul tubuh kalian, mencambuk tubuh kalian. Wa akhudha maluk, atau mengambil harta kalian. Diambil harta kita. Tapi kalau dia masih memberikan naungan, keamanan kepada kita, maka tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Ya, mengkudeta, khuruj, melakukan apa? Khuruj minat ta'ah. Ya. Walaupun kita dizalimi oleh mereka. Bayangkan di sini ada 5 keadaan. Yang pertama, tubuh mereka manusia tapi hati mereka seperti syaitan. Sudah jelas syaitan ini musuhnya Allah. Apa suka syaitan dengan hukum Islam? Tidak suka. Ya. Dan yang kedua, tidak mengajarkan hidayah Allah. Yang diajarkan adalah kebalikan dari hidayah. Ya. Ini hidayah Allah, malah yang diajarkan bukan hidayah. Ini Quran, malah yang diajarkan bukan Quran. Dan kemudian mereka tidak mengajarkan sunnahku. Diajarkan bid'ah di mana-mana. Sunnah tidak dibela. Dan kemudian apa?
setiap hari, atau kalian suka dicambuk di pundak kalian, dan yang kelima dia suka mengambil harta kalian. Tapi kata Rasul tetap suruh mendengar, mentaat. Ya, kita suruh mendengar dan mentaatinya. Dan apa kata para ulama? Hendaklah kalian sebagai ahlu sunnah, ya, itu tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada pemimpin, atau Allah akan berikan kepada kalian keburukan. Kita doakan kebaikan dan jangan melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Baik, misalkan hal yang buruk, melakukan demonstrasi, unjuk rasa, ini bukan bagian dari sunnah. Ya, mudhaharah, berjalan di tengah lapang atau di jalanan untuk menuntut satu tuntutan kepada seorang pemimpin, ini bukan bagian daripada akidah ahlu sunnah. Kemudian yang keempat, senantiasa bersabar menghadapi kezaliman atau hal-hal yang tidak disukai. Senantiasa bersabar menghadapi kezaliman atau hal-hal yang tidak disukai dari pemimpin kaum muslimin. Sabar. Sampai kata Nabi SAW, sabar kalian sampai kalian bertemu di telagaku al-haud. Sabar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, ya, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang yakrahu, sesuatu yang ia tidak suka, falyasbir. Idza kana min amirihi syai'un yakrahu, falyasbir. Apabila kalian melihat dari seorang pemimpin sesuatu yang kalian tidak sukai, maka sabar. Karena tidaklah seseorang itu keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, qaida shibrin, walaupun sejengkal saja, maka ia matinya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bodoh. Matinya dalam keadaan bodoh terhadap akidah Islamiyah, yakni dia telah mendapatkan syubhat dalam agamanya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan dalam masalah ini mati dalam keadaan jahiliyah, bukan mati kafir, tapi mati dalam keadaan bodoh terhadap apa? Syariat agamanya. Ya, bodoh terhadap syariat agamanya. Dan kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dia mengatakan, ma takrahunahu fil jama'ati khairun min an tuhibbunahu fil farq. Ibnu Abbas dia mengatakan, sesuatu yang kalian benci dan kalian bersama dengan jamaah kaum muslimin itu lebih bagus daripada sesuatu yang kalian cintai tetapi kalian sendiri-sendiri. Bersama jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. Maka di sini kaum muslimin tidak boleh berkelompok-kelompok. Ya, tidak boleh ada akidah berkelompok-kelompok di kalangan kaum muslimin. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tidak boleh. Kaum muslimin harus bersatu dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah ditegakkan, dakwah kepada sunnah ditegakkan, mereka saudara kita. Ya. Seperti itu. Kaum muslimin tidak boleh seseorang itu hanya gara-gara melihat sesuatu yang buruk dari saudaranya, kemudian dia memisahkan diri dari pemerintahnya atau dari pemimpinnya. Dan demikian. Dan kemudian kata Nabi SAW, kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kaum muslimin, baik dalam keadaan kami suka ataupun kami terpaksa, dalam keadaan sulit ataupun mudah. Dan agar kami mendahulukan hak pemimpin atas kami. Dan agar kami tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, kecuali kalau kita melihat kekafiran yang nyata dan memiliki bukti yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat yang lain. Dan kemudian dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu dalam masalah ini, saya bacakan terjemahnya saja. Dari Abul Hakam meriwayatkan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, salah satu kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada seorang pemimpin dengan cara yang baik. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya,
maka jangan melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi nasihatilah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat, maka itu sangat baik. Dan itu yang kita suka. Dan apabila dia tidak menerimanya, maka kamu telah menyampaikan kewajiban untuk memberikan nasihat. Jadi kalau pemimpin menyuruh kita memberikan nasihat secara umum, silakan para ustadz berikan nasihat secara umum. Dan kata para ulama, nasihat yang terbaik kepada seorang pemimpin adalah agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dan berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menasihati temannya atau pemimpinnya dengan rahasia, maka ia telah memberikan nasihat, menasihatinya dan menghiasinya. Dan barang siapa yang menasihatinya dengan terang-terangan, maka ia telah mempermalukannya dan telah merusaknya. Al-Imam Al-Barbahari berkata, sikap yang selanjutnya setelah memberikan nasihat, sikap yang selanjutnya adalah apa? Memberikan doa kepada seorang pemimpin pemerintah kaum muslimin. Doa yang terbaik. Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada seorang penguasa, maka ia adalah pengikut hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada para penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Artinya, di sini kita diperintahkan untuk mendoakan pemimpin kita dengan doa yang baik. Imam Ahmad berkata, sudah Isya belum? Belum ya? Imam Ahmad berkata, saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam agar diberikan kelurusan dan taufik, karena saya menganggap itu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dan kemudian beberapa ijma para ulama tentang masalah kepemimpinan dan mengkudeta seorang pemimpin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, adapun memberontak khuruj terhadap pemimpin kaum muslimin dan memerangi mereka, maka ini hukumnya adalah haram berdasarkan ijma kaum muslimin, yakni ijma para sahabat, ijma para ulama. Meskipun para pemimpin tersebut adalah orang-orang fasik, zalim, karena telah banyak hadis-hadis tentang hal tersebut. Dan ahlu sunnah telah bersepakat bahwa pemimpin tidak boleh dikudeta karena sebab daripada kezaliman dan kefasikannya. Kemudian seorang ulama, Imam Al-Harab Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inilah madhab para ahlul ilm, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim atau pemimpin yang fajir, selama ketaatannya dalam hal yang ma'ruf. Pemimpinnya zalim, tapi dia menyuruh kepada kita kebaikan, maka kita taati kebaikannya dan kita jauhi kezalimannya. Yang tidak boleh adalah kita mentaati kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin. Kita mentaati mereka dalam perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah. Misalkan kalau mau mendirikan sekolah, tidak boleh pakai jilbab perempuannya, ditaati. Kalau kaum muslimin tidak akan mentaati, dia lebih baik tidak mendirikan sekolah. Selesai. Ya. Seperti itu. Atau tidak boleh sekolah itu untuk misalkan melakukan libur di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, harus tetap masuk sekolah. Ya, kita tidak taati dalam perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menghormati patung. Ada patung misalkan ya. Ada patung dari seorang pemimpin zaman dulu. Kemudian harus dihormati. Harus sujud di depan patung. Nah, ini tidak boleh ditaati. Tapi kalau dia zalim, tapi perintahnya adalah kebaikan, taati kebaikannya. Ya, kalau bahasa
bahasa kasarnya kita, ini pemimpin dia sedang main judi dia. Kemudian kita lewat di depan dia, Pak, wah main judi nih, ya. Maka kemudian dia mengatakan, udah kamu jangan duduk di sana, kamu sholat aja berjamaah sana di masjid. Ya, apakah kita pulang lagi? Wah, ini perintahnya nggak benar. Kenapa? Perintah dari seorang pemimpin yang main judi. Saya nggak pulang, nggak usah sholat, saya berjamaah di masjid. Ya, orang perintahnya dari dia. Kan pemimpin zalim, tidak perlu ditaati. Ingat, yang tidak boleh ditaati adalah kezalimannya. Ya, adapun masalah zalim urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Al-Haraq Al-Kirmani rahimahullah taala, beliau mengatakan ini adalah mazhab para ahlul ilmi. Imamnya para ahlul ilmi. Ya, dan juga ashabil asar dan ahlus sunnah yang sudah dikenal, yang merupakan suri tauladan sejak zaman Nabi dan para sahabatnya hingga hari ini. Dan aku mendapati para ulama Irak, Hijaz, Syam dan selainnya berada di atas manhaj tersebut. Barang siapa yang menyelisih sesuatu darinya atau mencela dan memperolok-olok yang mengatakannya, maka dia adalah ahlul bidah. Keluar dari jamaah, menyimpang dari manhaj sunnah dan kebenaran. Di antaranya adalah tunduk patuh kepada pemimpin kaum muslimin, jangan mencabut tangan dari ketaatan kepadanya, dan jangan engkau memberontak dengan pedang kepadanya hingga Allah memberikan solusi untukmu dengan selain hal ini. Jika engkau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dengar dan taati serta jangan membatalkan baiat kalian kepadanya. Barang siapa yang melakukannya memberontak, maka dia adalah ahlul bidah, ahlul bid'ah. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan tidak boleh memerangi kaum muslimin dan tidak boleh seseorang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang melakukannya maka dia adalah ahlul bid'ah. Tidak berada di atas sunnah dan tidak berada di atas jalan kebenaran. Ini ada di dalam kitab Ushulus Sunnah. Ya. Dan Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji." Siapa orang yang memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, maka dia adalah pengikut Khawarij. Wa qad syaqqa asal muslimin. Ya, dia telah memecahkan barisan kaum muslimin. Wa khalafal asar, dan dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maitatuhu mitatan jahiliyah. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, dia matinya jahiliyah. Ini Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarhus Sunnah. Baik. Jadi itu adalah sikap kita sebagai seorang pemimpin, seorang muslim kepada pemimpin kita. Kemudian kita buka tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Barakallahu fiik. Bagaimana hukum mentaati pemimpin yang zalim? Ana rasa tadi sudah